Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan Anda, di channel Misteri Satu Malam. Oke, mungkin di video kali ini agak beda ya. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang hal-hal yang berbau misteri yang belum terpecahkan lah ya, atau mungkin konspirasi-konspirasi yang belum terpatahkan lah ya. Oke, selamat datang di video saya di Kumis, konten seputar misteri. Oke, pada malam hari ini, kenapa saya sebut malam? Karena saya bikin video ini pukul 12 malam ya. Di video kali ini saya akan bercerita, atau mungkin saya akan mengulik sedikit tentang kasus yang saat ini atau sampai detik ini belum terpecahkan. Kasus apa? Yaitu kasus pembunuhan dan pemerkosaan tentang Vina dan penganiayaan terhadap pacarnya juga yang bernama Eki. Oke, sampai detik ini pun saya akan juga ikut mengawal ceritanya dari sejak 2016 sampai sekarang pun saya juga terus mengawal bagaimana perkembangan cerita mereka, atau bagaimana terhadap pelaku-pelaku yang sekarang masih menjadi buron. Oke, kita bahas satu persatu di sini. Vina dan Eki adalah korban dari kekejaman para geng motor yang mungkin bisa dibilang cukup brutal ya. Mereka dianiaya sampai meninggal secara tragis, dan seperti yang beredar di media, katanya geng motor itu dipimpin oleh Eki, ya kan, dan 10 kawannya. Mereka menganiaya Vina dan Eki sampai merenggut nyawa. Dan siapakah sosok Eki ini? Seperti yang beredar di media sosial, Eki katanya adalah anak dari pejabat tinggi. Dan tapi kenapa anehnya ya, Eki yang sekarang yang tertangkap Selasa kemarin itu adalah seorang kuli bangunan. Nah, sekarang di sini yang menjadi pertanyaan, ini apa benar Eki yang tertangkap ini Eki yang membunuh Vina dan Eki? Ini masih menjadi bahan perdebatan dan bahan perbincangan ya kan? Banyak konspirasi yang muncul, katanya inilah, katanya itulah ya. Kita juga belum tahu yang mana yang aslinya, yang mana yang benarnya, kita juga belum tahu. Nah, seperti yang kita ketahui, yang disebut sebagai DPO kan 3 ya. Nah, 1 udah tertangkap, yang mungkin bisa disebut namanya Peggy Setiawan ya kan, atau alias Perong lah kan ya. Nah, tadi sempat juga saya melihat di berita acara ya, para tetangga dan Bapak RT pun tidak mengenali siapa itu Peggy atau Perong ya. Mungkin yang dikenali adalah namanya sosok Rudy yang mungkin dia taat ibadah, ahli agama lah ya. Ini pun kan namanya bertolak belakang secara jauh ya.
di mana kebenaran yang sesungguhnya, dan apakah setelah ditangkapnya Eki ini bakal kita dapat kabar gembira akan tuntasnya kasus pembunuhan ini. Kita tunggu saja kabar baiknya. Nah, ya tadi kita kalau membahas secara konspirasi-konspirasi yang sempat mencuat di sosial media. Nah, kalau menurut saya, melihat semua peristiwa, saksi kunci cuma satu, ada di Linda. Di mana kan Linda berada? Kita juga belum tahu keberadaannya. Kemana dia sekarang berada, bagaimana kondisinya, kita juga belum tahu. Tapi yang beredar di media sosial, katanya Linda sekarang lagi trauma, ya, trauma yang mendalam atas peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Tapi ada yang bilang juga kalau Linda nantinya bakal muncul ke permukaan setelah dia menghilang entah sekian lamanya untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya yang dialaminya. Dan kenapa saya menyebutkan saksi kunci satu-satunya ada di Linda? Karena kalau saya lihat dari kacamata spiritual saya, peristiwa meninggalnya Vina dan Eki itu direncanakan juga oleh Linda. Seakan-akan yang mengatur semua skenario peristiwa itu. Itu kalau menurut kacamata spiritual saya. Ini balik lagi ya, kita kan juga belum tahu bagaimana aslinya. Kita juga belum tahu bagaimana peristiwa yang ada di waktu 2016 silam. Seperti apa peristiwanya, kita kan masih menduga-duga. Pesan untuk Linda, cepatlah Anda muncul dan memberi kesaksian yang sebenar-benarnya. Jangan Anda menambah dan mengurangi apa yang telah Anda skenariokan dulu, karena kita semua sangat berharap penuh kepada Anda untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan menuntaskan masalah ini sampai setuntas-tuntasnya. Linda, saya harap Anda cepatlah muncul dan beri kesaksian yang sebenar-benarnya. Menariknya lagi, setelah 2016 sampai 2024, berarti kalau dihitung-hitung ya 8 tahun lah ya, 8 tahun lamanya. Ada hal yang menarik. Apa menariknya? Ada seseorang baru yang memberi kesaksian seolah-olah dia tahu kejadian atau peristiwa di malam hari itu. Saya nggak menyebutkan namanya, mungkin kalian semua juga udah tahu. Dia menyebutkan secara rinci apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui. Dia menyebutkan semuanya. Dan benarkah apa yang dituturkan oleh saksi itu benar seperti itu adanya? Kita juga belum tahu, karena kita juga tidak tahu peristiwa bagaimana aslinya. Dan kalau saya lihat dari segi spiritual saya, dua orang yang masih menjadi buron itu, dia masih berada di sekitaran Jawa Barat, nggak jauh-jauh dari Jawa Barat juga. Kalau boleh saya menyebutkan kotanya,
ada 3 kota yang didiami mereka, yaitu Depok, Bogor, dan Cirebon. Nah, 3 kota itu terus mereka naungi. Kenapa saya menyebutkan 3 kota itu dan saya bisa mengetahui secara kuat 3 kota itu? Ada yang memberitahu saya bahwa mereka 2 orang yang belum tertangkap ini, yang masih menjadi buron ini, ada di 3 kota itu. Tapi gua belum alam, ya kan? Itu masih dugaan saya. Bisa jadi itu dugaan yang meleset. Kita juga nggak tahu. Oke, mungkin cukup sekian sampai di sini video kali ini. Mungkin kalau ada update terbaru bakal kita bahas lagi, bakal kita kulik lagi, kita kupas lagi sedalam-dalamnya. Baik, saya berharap kasus ini cepat selesai dan cepat tuntas agar tidak ada konspirasi-konspirasi yang muncul atau dugaan-dugaan netizen yang makin rumit. Baik, saya Mr. Ang pamit undur diri, dan kalaupun ada salah kata atau salah tutur kata saya dalam video ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.